Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لرضا الله تعالى وتوفيق ذاته ولشمر محمد صلى الله عليه وسلم إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأولاده وذرية أهل بيته وأزواجه أجمعين شاء الله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى جمخار من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصحابة التابعين التابعين والعلماء والعاملين والصالحين جميع المقربين خصوصا الشيخ عبد القادر الجن البغدادي وجمع أولياء الصحابة والوصاة وجمع السبع في بالي ونخصنا أبا محمد الغزالي سنة شام شافعي مالك حامل الحنفي رضي الله عنه وخصوصا محمد الشكر الخيبوي وأصولهم وفروعهم وأجمع سلسلاتهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين. الله يغفر لهم ويرحمهم لدرجات في الجنة وينفعنا بهم أسرارهم أنوارهم علومنا فاتح في الدين والدنيا والآخرة وبشفاعة القرآن الكريم وبشفاعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم شاء الله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى أجمع أهل القبور من المسلمات والمؤمنين ابن الشعب المغاربة وبرها خصوصا جميع شيوخنا وساداتنا وأبائنا جدات مشايخنا ولمن استمعنا ها هنا بسوي أجل غفر ذنوبهم. Wana khususan untuk leluhur kita semuanya, guru-guru kita, kiai-kiai kita, ulama-ulama kita yang soleh, yang muttaqin. Semoga beliau yang masih diberikan nikmat sehat walafiat tetap diberikan keselamatan. Semoga yang telah meninggal dunia oleh Allah jadikan teman-teman surga dalam barzahnya. Dan mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang barokah, manfaat masalah fi din wa dunya wal akhirah. Untuk kedua orang tua kita, mertua kita, ya Allah yang masih ada maupun yang sudah meninggal dunia, tetap dalam naungan ridha kasih sayang Allah dunia sampai akhirat. Untuk saudara muslimin, muslimat, mu'minun mu'minat al-haya minhum al-amwat, tetap dalam naungan ridha Allah kasih sayang Allah Ta'ala. Kita doakan juga saudara muslimin kita yang ada di Palestin yang berjuang di jalan Allah, semoga tetap diberikan ketabahan, kesabaran. Yang meninggal dunia Allah Ta'ala jadikan syuhada yang terbaik, teman-teman surga. Yang masih diberikan nikmat sehat oleh Allah Ta'ala, semoga tetap diberikan kekuatan, dijaga oleh Allah Ta'ala, dilindungi oleh Allah Ta'ala semuanya. Mudah-mudahan Allah kirim bala tentara para malaikatnya Allah untuk membantu saudara muslim kita semuanya. Dan kita yang hadir di majlis yang mulia ini tetap istiqamah ibadah dan amal soleh. Semoga Allah teguhkan iman taqwa kita ila yaumil qiyamah. Allah tetap bukakan pintu taubat kepada kita ila yaumil qiyamah, dan kelak kita pulang setelah waktu tiba menghadap kepada Allah, semoga dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kita mohon juga kepada Allah Ta'ala, semoga Allah membimbing kita, menuntun kita, menjaga kita, melimpahcurahkan rahmat, taufik, hidayah, rabbaniyah, keselamatan, dijauhkan daripada kesedihan, kesusahan, kemelaratan, kesulitan, dari segala penyakit, dari segala bala. Allah jauhkan semuanya. Allah bentangkan keberkahan, kebaikan, kebahagiaan bersama rumah tangga kita, berkah anak-anak istri kita yang soleh dan salihah yang terbaik, jamaah tetangga keluarga yang soleh dan salihah. Dan mudah-mudahan Allah berikan kita rezeki yang banyak, yang barokah. Allah mudahkan, Allah lancarkan, gampangkan segala urusan agama, dunia, bahkan akhirat kita semuanya. Doa-doa terbaik kita dalam setiap kita berdoa, mohon kepada Allah Ta'ala, menetes air mata kita, bergemuruh hati kita, memohon kepada Allah Ta'ala, semoga apa yang panjenengan inginkan, harapkan, cita-citakan dalam setiap doa, semoga dikabulkan Allahu Rabbul Alamin. Amin. Bihurmatul Quran. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Al-Fatihah terakhir untuk kita semuanya, jamaah yang hadir pada pagi hari di Masjid Agung yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah tetap melimpah curahkan nikmat, anugerah, kasih sayang dan ridha-Nya kepada kita. Semoga kita oleh Allah Ta'ala jadikan hamba-hambanya yang pandai bersyukur atas segala nikmat karunia-Nya,
pandai berzikir, istiqamah ibadah dan amal soleh dalam setiap membaca asma Allah yang mulia. Semoga amal ibadah kita diridai, diterima, diampuni segala dosa kesalahan kita. Amin. Semoga Allah memberikan kita rizki yang banyak, yang berkah, ilmu yang barakah, manfaat fi din wa dunya wal akhirah. Amin. Birhatul Quran. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد. رضيت بالله ربا بالإسلام دينا وبمحمد النبي رسول. ربي زدنا علما نافعا وارزقنا فهما صحيحا. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. قولوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صدق الله العظيم. Hadratul kiram, para alim, para ulama, para masyayikh, para hujjat, para sepuh, para ustaz, ustazah, wabil khusus segenap pengurus Masjid Al-Muhajirin yang saat kami hormati, muliakan orang tua kami, begitu juga jamaah yang hadir pada pagi hari ini, yang mudah-mudahan kita senantiasa dilimpah curahkan rahmat, taufik, hidayah rabbaniyah oleh Allah Ta'ala, dan limpah curahkan keberkahan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hamdan wa syukron, tiada kata yang indah yang betul diucapkan pada pagi hari yang berkah yang mulia ini kecuali rasa syukur yang setinggi-tingginya atas segala nikmat anugerah dari Allah Rabbul Alamin. Pada pagi hari ini kita bersyukur, sungguh bersyukur masih diberikan nikmat sehat wal afiyah, kemudian masih diberikan nikmat bisa melihat indahnya alam semesta ini, masih diberikan nikmat sehat iman takwa sehingga kita bisa melaksanakan amal ibadah soleh. Mudah-mudahan apa yang pernah Rasulullah sampaikan, di antara perhiasan yang terbaik, di antara kenikmatan yang paling mulia adalah 3 golongan kata baginda Rasulullah, yang di antaranya adalah hamba Allah yang pandai bersyukur atas segala nikmat karunia Allah. Mudah-mudahan kita termasuk bagian di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Pagi hari ini secara tidak langsung kita sudah menikmati begitu banyak nikmat anugerah Allah. Seandainya kita menengok saudara kita, saudara muslimin kita yang ada di Palestina, gimana dia mau ibadah untuk menyelamatkan jiwa raga saja berat sekali. Kita bersyukur pada Allah Ta'ala masih diberikan nikmat, kita bisa melaksanakan ibadah. Ini nilai kemuliaan yang besar. Apabila di pagi hari subuh kita mampu untuk menghadirkan Allah, terbangun dan terbuka kedua mata kita melihat dan beribadah kepada Allah, insya Allah berjalannya waktu, Allah cinta, Allah ridha, Allah akan berikan jalan-jalan yang terbaik atas segala harapan keinginan kita. Mudah-mudahan dengan kita tetap tabah, sabar, ikhlas menjalani keistiqomahan amal ibadah kita, amal soleh kita, mudah-mudahan Allah akan berikan kado terindah, anugerah-anugerah terbaik untuk kita semuanya, yang mana kita bisa nikmati dalam kehidupan kita di dunia sampai di akhirat nantinya. Amin. Amin ya rabbal alamin ya mujibas salim. Allahumma shalli ala Muhammad. Salat wa salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak-banyak kita baca salawat karena kemuliaannya sangatlah tinggi di hadapan Allah Rabbul Alamin. Allah malaikat memberikan penghormatan yang tinggi kepada baginda Rasulullah, dan Rasulullah di antara nabi dan di antara rasul yang terpilih, yang terbaik, yang mampu akan memberikan pertolongan syafaat kepada umat-umatnya. Rasulullah punya satu doa yang mustajabah. Rasulullah tidak mau berikan kehidupan di dunia, tapi Rasulullah akan berikan kelak di padang mahsyar. Rasulullah akan berikan dan Rasulullah akan cari di antara umat-umat beliau. Mudah-mudahan kita yang mendapatkannya dari ketaatan kita kepada Allah, amal ibadah soleh kita, dari zikir-zikir kita, kemudian dari amal-amal ibadah soleh yang lainnya. Mudah-mudahan itu akan menjadi tonggak penyelamat kita dunia akhirat. Dan Muhammad bahagia sekali kemudian penyelamat yang terbaik, kemudian memberikan syafaat yang terbaik, baginda Rasulullah turunkan dan sampai kita yang mendapatkannya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala Muhammad. Hadirin jamaah, kami lupa kita baca surat Al-Hasyr seperti biasa dalam pengajian. Setiap kajian kami
kita sama-sama istiqamah membaca 3 kali surat Al-Hasyr seperti apa disampaikan Rasulullah ke sahabat Imam Tirmidzi, ketika engkau membaca surat Al-Hasyr di pagi hari atau di malam harinya, istiqamah dengan kekuatan, keikhlasan, keimanan yang sempurna, insyaallah Allah menyampaikan 700.000 malaikat Allah itu akan berdoa untuk kita. 3 doa kemuliaan para malaikat ini. Yang pertama, ya Allah, teguhkan iman taqwa hamba Allah yang cinta akan membaca surah ini. Ya Allah, ya Rabb, bukakan pintu-pintu rizki atas rizki yang telah engkau persiapkan kepadanya. Ya Allah, kelak wafatkan ia kecuali dalam keadaan husnul khatimah. Dengan segala kemampuan kita, dengan segala kedhaifan kita, dengan segala kekurangan kita, kita tetap ikhtiar dengan segala cara yang mana ilmunya kita dapatkan dari ulama-ulama yang soleh. Maka mudah-mudahan dengan cara salah satunya dengan memperbanyak membaca surat Al-Hasyr ini, surah Al-Hasyr ini akan menjadikan sabab musabbab 700.000 malaikat Allah dari Arasy, Allah akan senantiasa berdoa dengan 3 kebaikan tersebut. Mudah-mudahan kita mendapat rizki yang banyak, yang barokah, yang bisa kita nikmati dunia sampai akhirat. Allah tetap teguhkan iman taqwa yang sempurna ila yaumil qiyamah, dan kala kita pulang dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Bareng-bareng nggih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Law anzalna hadzal qur'ana 'ala jabalin la ra'aytahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amsalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Huwallahu alladzi la ilaha illa hu 'alimul ghaibi wasyahadati war-rahmanir rahim. Huwallahu alladzi la ilaha illa الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل رأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله خالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. Segala niat hajat kita semoga dikabulkan Allah Rabbul Alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Ta'ala, alhamdulillahirabbil alamin, kita bisa melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah, zikir. Semoga Allah meridai dan menerimanya sebagai amal ibadah yang terbaik, dan dalam setiap rungkuh doa yang kita panjatkan semoga Allah mengabulkannya. Amin ya rabbal alamin. Puasa Ramadan banyak sekali hikmah yang terkandung di dalamnya. Alhamdulillah kita bisa melaksanakan dengan khusyuk, tawadhu, penuh dengan keikhlasan. Semoga amal ibadah soleh kita di bulan suci Ramadan sampai di bulan Syawal ini senantiasa mendapatkan ridha, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dalam satu riwayat diterangkan Rasulullah kedatangan malaikat Jibril alaihissalam. Ya Jibril, ya Rasulullah, aminkan doaku atas 3 golongan ini.
aminkan doaku atas 3 golongan ini. Kemudian Rasulullah bertanya, apa yang kau inginkan ya malaikat Jibril atas doaku, aminkan doaku ini. Kemudian Rasulullah kemudian malaikat Jibril menjawab, 3 golongan yang amat celaka dan amat celaka dia. Sungguh Allah tidak senang, Allah tidak ridho kepadanya. Ya mudah-mudahan Allah membukakan pintu taubat di antara kita, seandainya mudah-mudahan oleh Allah Ta'ala terjadi, semoga Allah akan terima taubat kita. Dari doanya malaikat Jibril ini diaminkan Rasulullah di antaranya, ya Rasulullah. Kemudian malaikat Jibril menyebutkan, ya Rasulullah, jangan pernah diterima puasanya orang-orang yang durhaka sama kedua orang tua. Rasulullah mengaminkan, amin. Nauzubillah min zalik. Ini sangat berat sekali. Kita tidak sempurna, kita sebagai manusia punya khilaf. Bisa jadi pernah kita toreh dalam kehidupan kita sama kedua orang tua kita, kita punya banyak kesalahan. Ketika belum mendapatkan hidayah dari Allah, hidayah itu harus dijemput, hidayah harus dipaksakan. Harus sungguh-sungguh kita jalankan ketaatan kita, keinginan mendapatkan nilai ibadah yang mulia, karunia, petunjuk dari Allah, harus kita sungguh-sungguh kita paksakan. Kalau kita nggak paksakan, kita tidak akan mendapatkannya. Tapi secercah nilai keimanan, nilai kemuliaan ingin menjadi baik ada, insya Allah Allah akan tuntun kita. Dari apa yang dibacakan doa oleh malaikat Jibril ini, Rasulullah aminkan, na'udzubillah min zalik. Jangan pernah diterima ibadah solatnya, ibadah puasanya, bahkan ibadah yang lainnya, orang-orang yang durhaka sama kedua orang tuanya. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu bil walidaini ihsana imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uffi wa la tanharhuma wa qul lahumu qawlan karimah. Allah itu wajib kita sembah, wajib di atas segala-galanya. Ketaatan kita, kesolahan kita di atas segala-galanya. Kemudian yang kedua, siapa? Orang tua. Orang tua ada 3, yang telah melahirkan kita, mertua kita, dan guru-guru kita yang saleh, yang muttaqin. Ini orang tua. Kalau bisa kita tanamkan sungguh ketaatan, kebaikan sama orang tua kita. Seandainya kita pernah toreh satu kesalahan, akhirnya orang tua meninggal dunia, kemudian Allah memberikan hidayah, rasa bersalah itu tetap ada. Merasa bahwa kita belum bisa mengembalikan kebaikan orang tua. Walaupun Rasulullah menyebutkan, seandainya orang tua engkau memiliki segala sesuatu yang ada di langit di bumi ini, engkau pegang, kau berikan sama kedua orang tuamu, tak akan pernah mampu untuk mengembalikan kebaikannya. Tak akan pernah. Dalam riwayat, seandainya engkau menggendong ibundamu dari rumah sampai dari kampungmu sampai ke Masjidil Haram, tak akan pernah bisa mengembalikan. Kita lihat sejarah bagaimana Qais Al-Qarni, yang mana namanya tidak dikenal, tapi Rasulullah sudah menyebutkannya para sahabat, minta doa ke sana kepada seorang hamba namanya Qais Al-Qarni. Padahal belum pernah ketemu dengan Rasulullah, tapi Rasulullah menyebutkan para sahabat. Padahal sahabat itu sudah mulia, tapi Rasul sebutkan seorang hamba, Qais Al-Qarni. Bergemuruh semua ahli langit bercerita akan kebaikannya, menjadi nilai keistimewaan Qais Al-Qarni atas ketaatannya sama orang tuanya, terutama ibundanya. Seandainya kita pernah menoreh kesalahan, orang tua tiada, bagaimana? Maka Rasulullah mengajarkan, banyak-banyaklah bermohon ampun sama Allah, istighfar. Terlebih di bulan Syawal ini, nilai kemuliaan seorang hamba, nilai ibadah, amal soleh untuk pembuka atas segala keberkahan Allah, istighfar. Terlebih di waktu subuh ini. Dalam Al-Quran, dalam surat Al-An'am kalau nggak salah, diterangkan bahwa sesungguhnya waktu yang sangat mustajabah atas doa dan zikir yang sangat mulia di waktu sahur itu adalah istighfar. Ayumdidukum bi amwali wa banina. Kalau engkau diberikan nikmat karunia, harta banyak, rizki yang berkah, wabil asharihum yastaghfirun. Waktu suhur itu adalah tempat-tempat kita yang paling mulia dengan istighfar. Istighfar perbanyak. Allah titipkan kita ilmu, alhamdulillah, kita niatkan kita menyampaikan ilmu, mana pahalanya kita berikan pada orang-orang kita cintai, terutama orang tua kita, guru-guru kita, mertua kita. Apabila Allah titipkan kita harta, maka sedekahkan. Ya Allah, ya Rabb, mudah-mudahan sedekah ini akan menjadi sabab musabab Allah memberikan ridho kasih sayang sama kedua orang tua kami. Sahabat Syuaib, Rasulullah sudah pernah menyampaikan, dan ia bertanya, kami solat ya Rasulullah, kami berzikir ya Rasulullah, kami bersedekah ya Rasulullah, kami berpuasa ya Rasulullah, kami fadiahkan kepada orang tua kami sampai
sampai semuanya. Maka dengan itu kita tebus, mudah-mudahan dengan taubatan nasuha, dengan harapan yang paling mulia untuk mendapatkan nikmat ampunan Allah, Allah akan berikan untuk kita semuanya. Seandainya masih ada orang tua kita, ayo sayangi sebatas kemampuan yang kita miliki. Walaupun kita tidak mampu mempersembahkan indahnya dunia, indahnya begitu banyak harta, kita nggak mampu. Minimal dengan tutur kata yang indah bagi orang tua kita. Karena surga kita ada di kedua orang tua kita. Para sahabat, para aulia ulamanya Allah menjadikan orang tua itu adalah benteng atas segala-galanya. Kita minta ridhonya, kita minta berkahnya. Kalau ingin melihat senyumnya Allah, maka lihatlah senyum kedua orang tua kita. Yang sakit kita doakan mudah-mudahan diberikan kesehatan, keselamatan orang tua kita. Amin ya rabbal alamin. Dengan istiqomah kita menjaga, dengan khusyuk tawadhu, keikhlasan, dengan sabar kita menghadapi orang tua, mudah-mudahan Allah akan berikan nikmat kado terindah nantinya. Udah banyak contohnya hamba Allah, bukan satu dua. Ketika masih orang tua, dia menjaga, dia melindungi, dia berikan kasih sayang, dengan berat dia menjalaninya. Tapi ketika orang tuanya tiada, Allah buka miftahur rizki, entah dari mana Allah buka, menjadi orang yang hebat. Banyak sudah kenyataannya. Mudah-mudahan kita mendapatkan kado terindah tersebut. Amin ya rabbal alamin. Jangan pernah diterima puasanya, ibadahnya orang-orang durhaka sama kedua orang tua. Nauzubillah min zalik. Mudah-mudahan jangan sampai ada pada diri kita. Nauzubillah min zalik. Kita tidak pernah bisa membahagiakan orang tua. Memang kadang-kadang argumentasi kita sering berseberangan sama orang tua. Kita yang merasakannya. Kadang-kadang benar-benar menguji atas segala kesabaran kita. Tapi mari sama-sama kita belajar dan belajar. Tidak ada yang sempurna, termasuk saya sendiri tidak sempurna. Ayo berikan kasih sayang sama orang tua, minimal dengan tutur kata yang indah, yang baik. Jangan sampai melukai hati kedua orang tua kita. Karena berat. Peminuman khamar itu dosa besar. Allah akan berikan di akhirat. Di dunia ada nggak dapat, akhirat balasannya. Berzina itu berat, dosa besar. Di dunia Allah tidak berikan dia, tapi di akhirat Allah balas kalau tidak dia mau taubat. Kalau berani sama orang tua, dunia dapat, akhirat dapat. Nauzubillah min zalik. Banyak orang kemudian hidupnya sengsara. Apa di balik ini ya? Bisa jadi ini di antaranya. Dari semua atas kesalahannya bisa jadi ini. Dia terlalu berani, terlalu keras sama kedua orang tua. Nauzubillah min zalik. Jangan sampai. Allah tak akan pernah menerima itu semua. Kemudian Rasulullah mengaminkan doa malaikat Jibril ini. Nauzubillah min zalik. Tak akan pernah diterima ibadahnya, tak akan pernah diterima dari puasanya orang-orang yang durhaka sama kedua orang tua. Nauzubillah min zalik. Rasulullah ini contoh dah dalam riwayat diterangkan dalam kitab. Rasulullah dengan ibu menyusui beliau Halimatus Sa'diyah. Berjalan Rasulullah di panas yang amat terik. Ini Rasulullah, ini seorang Nabi dan Rasul, sudah maksum, sudah surga balasannya, tidak ada dosa. Ketika bersama bunda tercintanya Halimatus Sa'diyah yang menyusui beliau. Halimatus Sa'diyah kagum sama benda Rasulullah. Dikala bayi sudah memberikan cahaya Rasulullah. Di tempat yang gelap itu menjadi terang benderang cahaya yang keluar dari tubuh baginda Rasulullah. Ketika beliau berjalan dengan ibundanya Rasulullah di siang hari waktu zuhur, di padang pasir yang amat panas, tapi Rasulullah selalu dinaungi oleh awan. Kemudian Rasulullah mengambil jubah daripada serban Rasulullah. Serban Rasulullah dilepas, kemudian dibeber. Wahai bundaku tercinta, silakan kau naik di atasnya, kau solat. Itu hebatnya Rasulullah. Serban ini seorang Nabi dan Rasul mengajarkan nilai tawadhu, ta'zim kita kepada orang tua. Sampai ibunda Halimatus Sa'diyah menangis, meneteskan air mata. Ya Muhammad, ya Habiballah, kau seorang Nabi dan Rasul, segininya engkau sayang sama orang tuamu. Rasulullah lepas ini. Rasulullah kemudian taruh di atas pasir, batu. Kalau di sini kita tanah masih mendingan. Yang sudah berangkat haji umrah, kita lihat bagaimana perjalanan Mekah ke Madinah, batu, debu, panas yang luar biasa, dingin luar biasa. Kemudian Halimatus Sa'diyah di atas daripada serban baginda Rasulullah, dipaksa oleh Rasulullah untuk naik untuk sholat. Bagaimana ya Allah ya Rabb, ya mudah-mudahan dengan segala kekurangan kita tetap memberikan yang terbaik sama orang tua kita.
yang meninggal dunia, kita doakan supaya mudah-mudahan beliau jadikan taman-taman surga. Ketika hidup, kita memberikan kebaikan sama orang tua kita, bahkan kita tidak mampu memberikan kebaikan tersebut. Ketika meninggal dunia, orang tua kita ini di alam barzah, dia rindu sekali supaya kita memberikan doa terbaik. Dalam riwayah diterangkan dalam kitab Tanwirul Qulub, ini ruh-ruh orang tua kita pulang, dia ada di pojok bacaan rumah kita, berharap dia dapat kiriman. Bagaimana pulang kemudian tidak bawa apa-apa di hari Jum'ah, kasihan. Makanya dalam riwayat diterangkan, orang tua yang soleh memiliki anak-anak yang soleh, bahagia, sangat bahagia dia. Di atas pemakamannya dia duduk bahagia, dia senyum, dia berikan kabar gembira kepada ahli kubur yang lainnya. Aku bahagia, Allah kirim talam-talam dari surga, yang mana doa-doa putra-putrinya, saudaranya, keluarganya datang cahaya di atas talam-talam yang indah dari surga. Dia bahagia. Wahai seluruh ikhwanal muslimin, mereka bilang, ini hadiah dari anak-anakku, hadiah dari keluargaku, saudara-saudaraku yang telah mengirimkan doa. Aku akan persembahkan di hadapan Allah atas kebaikan doa-doa dari keluargaku, dari saudaraku, anak-anakku. Kenapa kita nggak bisa meraih itu semuanya? Kita yang mendapatkan ilmu, amalkan. Terlebih di hari Jum'ah ini, doakan supaya beliau bahagia. Beliau akan bilang sama semua yang hadir di alam kubur sana, bahagia, bahagia beliau. Ini dikirim, mendapatkan kiriman dari anak-anak, dari saudara, dari keluargaku. Mudah-mudahan kita tetap memberikan yang terbaik, walaupun tidak mampu 100% membahagiakan kedua orang tua kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah kami cintakan Allah Ta'ala, jangan pernah diterima ibadahnya, bahkan puasanya orang yang durhaka sama orang tua. Yang kedua, ini lagi berat sekali. Berat, kita ingin mendapatkannya yang berat. Istri yang tak soleh kepada suami, istri yang durhaka sama suami. Kemudian Rasulullah diaminkan doa, jangan pernah diterima ibadahnya, jangan pernah diterima daripada sholatnya, bahkan puasanya, seorang wanita, istri yang tak solehah, istri yang durhaka sama suami. Ini berat sekali. Tanggung jawab kita memang harus mendidik. Makanya kemudian Rasulullah mengajarkan pada kita, kalau ingin menikah, carilah 4 karakter yang ada pada diri seorang wanita, an-nisa. Agamanya, keturunannya, kemudian cantiknya dan hartanya. Apabila harta tidak punya, cantik relatif, kemudian keturunan biasa, agama terutama. Kalau sudah agama kuat, insya Allah tanpa kita didik, tanpa kita bimbing, dia akan paham tanggung jawabnya sebagai seorang istri yang solehah. Dalam kitab Muqudul Lijan diterangkan di sana, dalam kitab Qurratu Uyun pun diterangkan, hamba Allah wanita ini sangat mudah untuk meraih surganya Allah. Taat kepada Allah dengan solat 5 waktu, taat kepada Allah dengan puasa Ramadan, tidak mengerjakan ibadah sunnah, tidak, yang wajib aja ini. Taat ibadah, solat 5 waktu, taat ibadah, puasa Ramadan. Dia menjaga kehormatannya, sayang sama suaminya. Udkhulul jannah, masuk surga, bebas pilih dari mana pintu saja. Hanya iman yang bisa berbicara ini. Seandainya hamba Allah diperbolehkan untuk bersujud setelah Allah, kita bersujud wajib kepada Allah. Ini Rasulullah bilang, seandainya diperbolehkan seorang hamba untuk bersujud kepada hamba, maka kewajibkan seorang istri bersujud di bawah telapak kaki daripada suaminya. Karena sangat tinggi kemuliaannya. Kemuliaannya seorang istri yang solehah luar biasa, sampai Rasulullah menyebutkan, istri yang solehah bisa memasukkan surga bagi kedua orang tuanya, walaupun kehidupan orang tuanya penuh kemaksiatan. Rasulullah bilang kepada Sayyidina Umar bin Khattab, ya Sayyidina Umar, engkau memiliki putri, engkau didik agama dia, kuat agamanya, 3 engkau punya putri, didik agama baik dalam pelaksanaannya, kemudian putrimu menikah dia tata hidupnya, dia taat pada suaminya, wajib kau masuk surga, kata Rasulullah. Sebab musabab menanamkan nilai agama yang kuat kepada putri-putri kita. Walaupun engkau dalam hidupmu penuh kemaksiatan, kesalahan, surga nanti Allah berikan apabila engkau punya putri 3 engkau didik agama yang kuat.
yang mana ia aplikasikan dalam kehidupan ketaatannya pada Allah dan sayang sama suaminya. Ini sampai-sampai dalam kitab diterangkan, seandainya seorang suami kepingin dia ditolak, padahal tidak ada rukhsah, tidak ada sakit yang berat, tidak ada kelelahan, dan dia mampu untuk memberikannya, dia tangguhkan, tidak mau dia memberikan kasih sayang di malam harinya, ibadahnya bagaimanapun tak akan pernah diterima oleh Allah Ta'ala. Bahkan malaikat akan melaknatnya. Seandainya seorang istri sudah siap-siap, dalam riwayat naik unta mau berangkat pergi dengan kecantikannya sudah siap, kemudian sang laki kepingin, harus dilayani, harus melayani. Seandainya seorang wanita sudah siap-siap, udah dalam arti dia mau pergi gitu, kemudian sang suami kepingin, dia suruh untuk menemani, harus wajib. Kalau sampai dia menolak, bagaimanapun amal ibadah terbaiknya, bahkan dalam riwayat sampai bengkak kakinya, mengeluarkan darah daripada dahinya beribadah sama Allah, Allah tidak ridho, Allah tidak ridho. Maka nilai kemuliaan taat pada suami, kemuliaannya. Dan masih banyak riwayah-riwayah lainnya. Mudah-mudahan dengan segala kekurangan yang kita miliki, mudah-mudahan kita bisa membimbing istri kita dan menjadi istri yang saleh untuk kita, bidadari surga kita dunia akhirat. Yang andai kata di antara kita ada yang masih belum bisa untuk kita berikan sesuatu yang terbaik dan ia belum bisa menjadi yang terbaik, kita mohon sama Allah suratul Fatihah sebagai jalan utama. Semoga Allah berikan pintu hidayah rabbaniyah, semoga ia menjadi bidadari surga kita. Kita tidak ingin di dunia kita bersama, tapi di akhirat kita pisah. Kita ingin di dunia kita bergandengan tangan. Di dunia banyak kekurangan di antara kita, ketidaksempurnaan di antara kita. Mudah-mudahan di akhirat kita bisa bergandengan tangan dan ia menjadi ratunya bidadari yang terbaik di sisi Allah Rabbul Alamin. Amin. Kita tetap berusaha semaksimal mungkin segala kemampuan kita. Tak akan pernah diterima ibadahnya, puasanya. Yang pertama orang durhaka, kedua istri yang durhaka kepada suami. Yang terakhir, jangan pernah diterima ibadahnya, bahkan solatnya, bahkan puasanya, orang yang memutus silaturahim. Kemudian Rasulullah mengaminkan 3 golongan ini yang amat berat sekali. Qati'ur rahim, memutus silaturahim. Sahabat Ka'ab bin Zubair pernah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, tunjukkan aku jalan. Enggak terasa hidup ini sebentar aja. Aku ingin meninggal dunia itu Allah sudah persiapkan surga dengan aman sentosa, tidak ada kesusahan, tidak ada kesedihan, tidak ada yang namanya berat kami menerimanya, tapi kami masuk udkhulul jannah bikulli salam, dengan damai sejahtera. Amalan apa ya Rasulullah? Ada 3 kata Rasulullah. Di antara 3 tersebut, jalinlah silaturahim, maafkan orang yang memiliki kesalahan kepadamu. Berat kita yang sudah tersayat, yang mana sudah benar-benar rasanya tak akan pernah mau memaafkan atas kesalahan seorang hamba yang dia menoreh kesedihan pada diri kita. Tapi apabila kita mampu memaafkannya, inilah kemuliaan yang sangat besar. Ya mudah-mudahan kita mampu untuk bisa memaafkannya. Meminta maaf itu berat, dan menerima maaf dan mau memaafkan itu yang sangat berat sekali. Apabila mampu, nilai kemuliaannya dakhalal jannah. Maka kalau kita ingin mendapatkan rezeki yang berkah, umur yang berkah, jalin silaturahim. Ayu syafi asarihi fi rizqihi. Apabila ingin rezeki berkah, umur panjang berkah, maka dengan silaturahim. Dalam satu riwayat diterangkan, di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ibrahim punya seorang umat dan ia adalah seorang murid pula. Yang mana malaikat Jibril datang. Tadinya Nabi Ibrahim alaihissalam bercakap-cakap kepada muridnya ini, bercakap-cakap, kemudian pulang muridnya. Akhirnya malaikat Jibril hadir. Malaikat Jibril punya tugas menyampaikan wahyu, tapi malaikat Jibril melaksanakan tugas yang lainnya sesuai kehendak Allah, memerintahkan pada malaikat Jibril. Malaikat Jibril datang kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, ya Ibrahim. Nggih Jibril, kenapa Jibril? Tadi yang datang itu siapa? Muridku. Termasuk umat dari Allah Rabbul Alamin, umat-umatku. Kenapa malaikat Jibril? Allah menyampaikan salam, muridmu besok akan meninggal dunia. Besok meninggal dunia. Kemudian malaikat Jibril pamit. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam terdiam. Kabar dari Allah bahwa muridku itu akan meninggal dunia besok. Akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam menyiapkan diri beliau, kemudian sholat, kemudian berwudu, kemudian sholat,
memakai pakaian, berangkat ingin datang ke rumah muridnya menyampaikan kabar ini. Nabi Ibrahim alaihissalam setelah beliau berwudu, sholat, bersiap-siap berangkat, di pertengahan jalan berpikir Nabi Ibrahim alaihissalam, ya Allah ya Rabb, ketentuan kematian itu adalah milikmu, tapi aku yakin Engkau mampu untuk merubahnya. Itu pikiran dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Tak jadi ke rumah muridnya, balik. Kemudian besoknya Nabi Ibrahim sudah siap-siap ingin datang ke rumah muridnya, karena muridnya datang kemarin ke rumah Nabi Ibrahim mengundang karena besok mau menikah. Nabi Ibrahim dimohonkan untuk memimpin doanya. Akhirnya besoknya Nabi Ibrahim berangkat datang ke rumah muridnya ini. Air mata sudah nggak bisa ditahan. Nabi Ibrahim menangis melihat muridnya. Hari ini detik-detik engkau akan meninggal dunia. Waktu, jam, kapan, tidak tahu. Pokoknya hari ini. Itu bahasa Nabi malaikat Jibril alaihissalam ketika itu. Kemudian didekati muridnya bersalaman. Kemudian Nabi Ibrahim meneteskan air mata. Muridnya bertanya, limadha ya Nabi Allah? Kenapa wahai Nabinya Allah engkau meneteskan air mata? Tidak, ditahan, tidak mau diungkapkan oleh Nabi Ibrahim, tidak mau. Kemudian dilaksanakanlah walimatul urus. Nabi Ibrahim berdoa, selesai. Nabi Ibrahim pulang. Setelah pulang, dalam riwayah sekian hari lamanya, bahkan dalam riwayah 3 bulan. Nabi Ibrahim melihat, loh kok masih hidup? Ini muridku. Dipanggil malaikat Jibril, ya Jibril. Kemudian datang malaikat Jibril, bertanya Nabi Ibrahim kepada malaikat Jibril, ya Jibril, engkau menyampaikan kabar bahwa muridku besok meninggal dunia, tapi sudah sampai 3 bulan lamanya, kok masih hidup? Apa sebabnya? Dijawab malaikat Jibril, ya Nabi Allah Khalilullah Ibrahim alaihissalam, aku lupa menyampaikannya. Muridmu Allah panjangkan umurnya 70 tahun ke depan. Sabab musabab 2 perkara. Ketika sebelum pernikahan terjadi, dia punya uang 7 dirham. Uang 7 dirham dia bagikan kepada fakir miskin, anak yatim piatu. Satu anak yatim piatu dia kasih 1 dirham. Jadi dia punya 7 dirham, dia berikan fakir miskin, anak yatim piatu 1 dirham, 1 dirham, 7 dirham. Dia niatkan supaya berkah dalam rumah tangganya, berkah hidupnya. Dia berikan. Sehingga dengan dia bersedekah dirham kepada fakir miskin, anak yatim itu, Allah panjangkan umurnya 70 tahun ke depan. Yang kedua, sabab musabab silaturrahim. Engkau datang kepadanya dengan niat silaturrahim, dan dia datang kepada umat-umat manusia ketika itu, terutama dia datang kepada fakir miskin yatim dengan bersilaturahim. Sabab musabab dia bersedekah dan bersilaturahim, inilah kuncinya Allah memanjangkan umurnya 70 tahun ke depan untuk selalu taat ibadah sama Allah. Di zaman Rasulullah pun terjadi. Mudah-mudahan kita bisa menjadi hamba Allah yang terbaik dengan segala kekurangan kita. Mudah-mudahan kita menjadi anak yang saleh dan saleha yang terbaik untuk putri-putri kita juga. Mudah-mudahan menjadi yang putri-putri yang terbaik pula untuk kita semuanya. Mudah-mudahan kita bisa memaafkan daripada kesalahan orang-orang yang telah menzalimi kita. Kita jalin silaturahim di antara kita. Kemudian mudah-mudahan pendamping hidup kita, khairud dunya wal akhirah, kebaikan dunia akhirat akan menjadi pelipur lara hidup kita apabila pendamping kita menjadi pendamping yang solehah. Dengan segala kemampuan kita mohon sama Allah, mudah-mudahan pendamping hidup kita menjadi yang terbaik di sisi Allah, terbaik dalam kehidupan kita di mata kita, solehah fid din wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal. Mudah-mudahan kita dapatkan ilmu yang barakah manfaat. Amin. Bi hurmatil Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin nabil ummi al habibil alil qadril azim al jahi wa ala alihi washabihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin nabil ummi al habibil alil qadril azim al jahi wa ala alihi washabihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin nabil ummi al habibil alil qadril azim al jahi wa ala alihi washabihi wasallam. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa azil qadam qarraba inika mal qiyamah wa ala alihi washabihi wasallam. Allahumma
اللهم صل على سيدنا محمد وأنزله المقعد مقرب عندك يوم القيامة وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وأنزله المقعد مقرب عندك يوم القيامة وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد كريم الآباء والأمهات. اللهم صل على سيدنا محمد كريم الآباء والأمهات. اللهم صل على سيدنا محمد كريم الآباء والأمهات. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد بعدد كل داء ودواء. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا إنك على كل شيء قدير. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك والشمس أبدا أبدا برحمتك الراحمين. اللهم احينا بحياة العلماء ومثنا بموت العلماء، مثنا بموت الشهداء، وانصرنا يوم القيامة في زمرة الأولياء وادخلنا الجنة مع الصلاة والسلام. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة واجعلنا للمتقين إماما. رب هب لنا من الصالحين، رب هب لنا من الصالحين، رب هب لنا من الصالحين. اللهم اجعل أولادنا وذريتنا وتلاميذنا من أهل العلم أهل الخير، ولا تجعل أيهم من أهل الجرك على كل شيء قدير. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام والحمد لله رب العالمين. استجب دعاءنا بحرمة القرآن. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Kepada jamaah kami minal aidin wal faizin, mohon maaf zahir dan batin. Kami banyak salah kepada Bapak semuanya, orang tua kami, pengurus semuanya, sahabat-sahabat kami, jamaah kami semuanya. Apabila tu kata kami kurang berkenan dalam kehidupan kami, tingkah laku kami banyak kesalahan, mohon kiranya dimaafkan. Mudah-mudahan jalinan kasih silaturahim kita, kebersamaan kita di dunia ini segala mudah-mudahan kelak nanti Allah pertemukan kita selamat bahagia pula masuk ke dalam surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Semoga Allah mengabulkan doa terbaik kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي وابتهالي شاهد لي بافتقاري.